Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 26 November tahun 2023 adalah Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 34 ayat 11 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 20 sampai 26 dan ayat 28. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Raja itu pun akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku.' Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, 'Tuhan,
Kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah manusia adalah gambar kehadiran Allah. Perayaan Kristus Raja semesta alam memberikan warta tentang Yesus bukan sebagai Raja dunia, sebagaimana dipahami orang dunia ini. Yesus adalah Raja keselamatan, Gembala yang menuntun umatnya kepada keselamatan. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata, karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bukan manusia yang menjadi musuh Allah, melainkan kuasa dosa, kuasa alam maut, yang menghalangi manusia untuk diselamatkan. Dosa telah melilit manusia sedemikian rupa, sehingga ia menjauh dari Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ia menjadi tidak peduli akan Tuhan dan sesamanya, karena dosa membuat manusia menjadi tuan atas diri sendiri, dan makanan mereka adalah kejahatan. Peran Yesus sebagai Raja keselamatan amat nampak dalam nubuat Yehezkiel, di mana Allah sendiri sebagai gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Gembala Israel yang jahat begitu mementingkan diri sendiri dan menelantarkan, mengabaikan, bahkan membiarkan domba-domba terluka, bahkan mengambil keuntungan dari domba-domba gembalaannya. Kini Allah tampil untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat tanpa gembala itu. Mereka semua dicarinya, dibalut lukanya, dikuatkan dan dilindungi. Figur Yesus sebagai Raja semesta alam ditampilkan sebagai gembala yang baik yang menuntun kawanannya kepada kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini memberikan warta tentang penghargaan dan cinta Allah kepada manusia sebagai Ia yang perlu dihormati, dihargai, dijaga, dan dilindungi. Injil Matius memberikan pemahaman yang mendalam mengapa kita harus memperlakukan sesama dengan adil, dengan cinta, dengan kasih sayang dan perhatian. Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."
kita melihat seberapa dekat hubungan antara cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Kita melihat betapa berharganya setiap orang di mata Tuhan. Kita begitu berharga sehingga Allah begitu mengasihi kita. Kita masing-masing adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai, dicintai, didorong, dan didukung. Kerap mencintai Tuhan itu terkesan abstrak dan membingungkan. Perkataan Yesus itu menjadikan yang abstrak itu konkret dan yang membingungkan itu menjadi jelas. Mengasihi Tuhan adalah mencintai teman kita, saudara dan saudari kita. Pada saat kita memberi makan kepada yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, memberi tumpangan bagi yang memerlukan, makanan kepada yang lapar, minuman kepada yang haus, kita melakukannya juga untuk Allah, karena manusia sendiri adalah gambar dan rupa Allah. Mereka juga merupakan tempat tinggal Tuhan, di mana Tuhan bersemayam. Dan inilah sesungguhnya kekuatan dan semangat hidup bermasyarakat. Inilah yang menentang praktek hidup masyarakat yang mengabaikan, menindas dan mengorbankan sesamanya. Itulah pula ajaran yang menentang segala hal yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Jika cinta dan kebaikan dan kepedulian terhadap sesama sungguh hidup dalam keluarga, komunitas, gereja dan masyarakat kita, kehidupan kita akan sangat menyenangkan. Namun jika tidak ada, kehidupan kita akan sangat kering dan gersang. Namun betapa indahnya hidup kita ketika kita menemukan orang lain sebagai sahabat kita, hidup sebagai sahabat, sebagai saudara satu sama lain, saling membantu, saling menghargai, dan saling menguatkan. Itulah yang Yesus ingin kita lakukan dengan perkataannya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Letak pemahaman Kristus sebagai Raja semesta alam sungguh tampak dalam pemeliharaan dan penggembalaan manusia kepada keselamatan, tak hanya di dunia ini, tetapi juga di surga. Semoga demikian. Amin.